Ngelanjutin video yang lalu, kali ini hashtag akan jelasin tentang beberapa hal yang perlu diketahui tentang kode CSS. Karena pada video setelah ini bakalan mulai bahas cara bikin layout HTML dengan efek CSS yang menarik dan mengandung styling CSS kayak text formatting, text input, button, serta pewarnaannya. Supaya lebih gampang buat ngikutin video yang akan datang, pahami aja video pembahasan kali ini. Pertama-tama kita bahas selektor. Selektor adalah kata kunci dan simbol yang dipakai pada CSS buat nyeleksi atau milih elemen HTML. Selektor itu ada beberapa macam. Ada tag, kelas, ID, atribut, dan universal. Selektor tag adalah selektor yang menggunakan tag HTML sebagai targetnya. Selektor kelas adalah pembuatan kelas yang cirinya diawali dengan titik dan disambung dengan nama kelas. Penamaan kelasnya bebas. Bisa apa aja asalkan diawali dengan titik. Selektor ID diawali dengan simbol hashtag. Selektor ID bersifat unik, yang biasanya hanya bisa digunakan pada kode HTML satu kali aja. Selektor atribut menggunakan atribut HTML kayak atribut teks. Jadi semua atribut teks akan disetting sesuai dengan apa yang ada di dalam selektor teks. Dan selektor universal menggunakan simbol bintang yang artinya semua halaman HTML akan menggunakan atribut yang ada di selektor universal ini. Contohnya kayak untuk setting font. Jadi satu halaman HTML ini akan menggunakan satu jenis font yang sama. Kita akan fokus pada selektor kelas di CSS. Karena buat bikin layouting pada HTML menggunakan CSS ini perlu berbagai atribut CSS. Supaya lebih gampang, bikin kelas CSS. Dengan pakai kelas CSS, kita bisa menggunakan kelas secara berulang tanpa perlu ketik atribut-atributnya lagi karena atribut itu udah dibikin dalam kelas. Selain itu, kode CSS yang dibuat jadi lebih rapi dan kelihatan profesional serta kode HTML-nya pun gak bercampur dengan kode CSS. Aturan pembuatan kelas pada CSS adalah diawali sama titik dan disambung dengan nama kelasnya. Contohnya kayak gini. Kemudian bikin sepasang tanda kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal inilah tempat penulisan atribut CSS kayak color, background, dimensi panjang dan lebar, padding, border, dan lain-lain. Setelah bikin atribut, isi nilai atributnya. Contohnya atribut font size, kita isi 18px. 18px pada atribut width ini adalah isi atau yang dikenal sebagai value. Value pada atribut CSS jika bernilai ukuran berupa angka, maka perlu tambahan satuan. Satuannya bisa px, persen, im, dan pt. Px adalah pixel, im adalah ukuran relatif pada font size, dan pt adalah pengukuran dalam bentuk poin pada atribut font. Tapi pada atribut selain font, yang sering dipakai adalah px atau persen. Selain itu, untuk value pada atribut color, bisa diisi sama nama color ataupun dengan kode heksadesimal yang diawali sama simbol hashtag. Untuk cari kode warna heksadesimal di Visual Studio Code bisa dengan cara tempelin kursor kalian ke warna ini. Cari warna yang disukai dan klik untuk ganti ke heksadesimal. Kalau kalian gak pakai Visual Studio Code, bikin aja text input dan pada atribut type isi value-nya dengan color. Simpan dan lihat di browser. Ganti dari RGB ke hex. Geserin ke warna apa yang mau dipilih dan kemudian copy kode heksanya. Setiap setelah penulisan value, harus diakhiri sama titik koma. Ini bertujuan supaya kita bisa ngasih atribut lain atau penambahan atribut di bawahnya. Setelah tahu kelas pada CSS, selanjutnya kita coba bikin text input dengan riasan CSS pakai kelas. Tapi sebelumnya coba bikin halaman HTML yang isinya teks input dan label kayak gini. Selanjutnya tinggal bikin kelas CSS-nya. Pertama-tama kita ganti warna background halaman HTML dengan gradient color dari satu warna ke warna lain. Kita coba pakai ID di CSS-nya. Linear gradient berarti gradasi warna secara horizontal.
dan to right berarti perubahan warnanya ke arah kanan. Habis itu isi warna awal dan warna akhir. Jadi hasilnya kayak gini. Next kita kasih styling pada label. Untuk selektor yang ini kita bikin berdasarkan tag HTML-nya, yaitu tag label. Jadi semua label otomatis memiliki styling dengan warna ini. Ukuran font isi dengan ukuran 18 px. Jenis font Arial dan font style italic. Habis itu bikin pewarnaan untuk div-nya. Padding artinya penambahan lebar dari ukuran asli yang udah ditentuin sebelumnya, dan margin adalah buat ngasih jarak kalau ada item lain di sekitarnya. Selanjutnya kita kasih style pada text input. Border radius itu untuk bikin ujung dari text inputnya jadi bulat. Jadi text input yang biasanya berbentuk persegi panjang dan sudutnya kotak, sekarang ujung sudutnya jadi bulat. Tingginya kita setting 20 px. Terus kasih padding di bagian sebelah kiri dan warna buat border alias garis pinggir pada text input. Sebagai tambahan bikin H1 dan bikin kelas untuk button. Terakhir tinggal panggil alias ketik kelasnya ke kode HTML untuk menerapkan style CSS yang kita bikin tadi. Pemanggilan ID di CSS pakai atribut ID dan atribut kelas untuk panggil kelas CSS. Sedangkan untuk tag nggak perlu dipanggil karena otomatis diterapin. ID pada body isi grade untuk ngewarnain bodinya alias halaman HTML. Pemberian kelas pada elemen div untuk warnain div. Dan kasih juga kelas di elemen text input. Dan kelas btn pada elemen button. Selesai, dan inilah hasil akhirnya.